Karena ini adalah salah satu langkah supaya kita bisa gajian. Lalu saya mengajukan Google Pin AdSense kurang lebih 3 minggu. Usahakan membuat konten yang sesuai hobi atau keseharian kalian. Halo, assalamualaikum sahabat ojol, semoga sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Setelah kurang lebih 3 mingguan setelah pengajuan, kemarin Google Pin AdSense saya akhirnya sampai di rumah, diantarkan oleh Pak Posnya langsung. Kebetulan saat itu saya masih ngebit, jadi yang di rumah ada adik saya, dikasihkan fotonya. Tentu saya sangat senang sekali, apalagi YouTuber pemula seperti saya. Tentu ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri ya. Karena ini adalah salah satu langkah supaya kita bisa gajian dari YouTube. Salah satunya yaitu dengan memasukkan PIN di dalamnya. Ya meskipun untuk gajian masih lama ya, soalnya syaratnya minimal saldonya harus terkumpul senilai 1.300.000, kurang lebih seperti itu. Dan saat ini untuk saldo saya masih 500 ribuan, jadi masih butuh banyak perjuangan, harus sering upload atau bikin konten. Dan tentunya di sini perjuangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Semoga saya bisa tetap konsisten upload video di YouTube, belajar dan berkembang bersama YouTube. Ya teman-teman, di sini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya mulai awal membuat channel ini sampai akhirnya bisa mendapatkan Google Pin AdSense. Semoga bisa menjadi motivasi dan semangat buat teman-teman pemula yang lainnya. Semoga teman-teman semua bisa cepat menyusul, amin. Dulu di awal saya membuat channel ini, kontennya berisi tentang video film pendek. Saat itu saya masih bekerja jualan ya. Saya jualan martabak manis. Sebetulnya saat itu saya sudah mulai ngojek. Jadi kalau siang kan waktunya panjang, itu saya gunakan untuk ngojek sampai jam 3. Nanti malamnya lanjut jualan. Dan berhubung ada pandemi, untuk penjualan omsetnya mulai menurun. Lama-kelamaan pendapatannya itu hanya cukup buat bayar sewa tempat aja. Apalagi dulu kan waktu ada PPKM, jam 7 sudah harus tutup, tidak boleh jualan malam-malam. Nah di saat itu bahkan untuk bayar sewa tempat saja saya harus menggunakan uang dari ngojek. Jadi pendapatan ngojek malah buat nambeli sewa tempat. Oke, lalu saya memutuskan untuk berhenti jualan dan fokus untuk ngojek. Dimana untuk ngojek resikonya lebih kecil. Saat kita nggak jalan, betul nggak dapat uang, tapi juga tidak ada kerugiannya. Dan alhamdulillah sedikit banyak bisa mencukupi dan untuk bertahan hidup ya. Lalu untuk konten, saat pandemi masih buat video pendek sebetulnya. Cuma kalau video pendek untuk uploadnya memang 1 bulan 2 kali, kadang bisa juga 1 bulan sekali. Jadi jauh dari kata konsisten. Soalnya untuk ngeditnya juga butuh waktu lama, mengumpulkan teman-temannya juga butuh waktu yang senggang. Juga kita harus membuat idenya sekreatif mungkin. Lalu ada saudara yang masih usul, kenapa nggak buat video tentang ojol saja yang sesuai dengan keseharian. Awal-awal saya enggak wis, lebih suka film pendek. Lalu karena jarang upload, bahkan saya sampai vakum kurang lebih 6 bulan. Dan juga saya melihat banyak konten-konten tentang ojol. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video tentang ojol.
yaitu vlog ojol tentang keseharian ojol, suka duka ojol, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di video pertama saya, itu masih kaku, bahkan seperti orang interview. Ada teman yang bilang seperti itu. Dan alhamdulillah lama kelamaan sudah mulai terbiasa saya membuat video sambil ngecek. Memang agak ribet ya, kemana-kemana bawa kamera, sedikit-sedikit di video. Bahkan mungkin kalau orang lihat itu sebagian ada yang risih. Kalau orang Jawa bilang, wah kemalan HP. Tapi gak apa-apa, dijalani aja. Ya memang ada rasa malu, ribet itu ada, cuma mau gimana lagi ya, kita punya tujuan. Ya teman-teman, setelah kurang lebih 8 bulan, akhirnya alhamdulillah jam tayang saya sudah tembus 4.000. Lalu saya pengajuan untuk dimonetisasi kurang lebih 3 hari. Lalu saya mengajukan Google Pin AdSense kurang lebih 3 minggu baru datang ya. Dan alhamdulillah ini sudah diverifikasi. Untuk pajak-pajaknya juga sudah selesai kemarin buat NPWP. Jadi waktu itu di sini subscribe saya sudah mencapai 3.000 lebih, sedangkan untuk jam tayangnya masih belum memenuhi target. Jadi untuk jam tayangnya ketinggalan sehingga belum bisa diajukan untuk monetisasi. Dan di sini saya berusaha bagaimana caranya supaya jam tayang saya bisa mencapai 4.000 sebelum 1 tahun atau 12 bulan. Lalu saya coba nge-push membuat video, upload 2 hari sekali. Sebetulnya kalau bisa setiap hari ya, cuma saya masih belum bisa, waktunya agak nyampe. Itu saya usaha konsisten upload 2 hari sekali, entah yang nonton sedikit atau banyak, yang penting kita upload. Jadi jam tayangnya itu biar nambah meskipun sedikit-sedikit. Dan akhirnya alhamdulillah memang butuh waktu 8 bulan ya. Jadi intinya buat teman-teman yang butuh banyak jam tayang, usahakan konsisten upload video. Meskipun yang nonton gak banyak, seenggaknya kalau kita rutin buat video seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, 4 kali, itu akan menambah view sedikit-sedikit daripada yang uploadnya 2 minggu sekali. Itu lama untuk mengumpulkan jam tayang. Itu pengalaman saya saat membuat film pendek. Usahakan membuat konten yang sesuai hobi atau keseharian kalian. Kalau seperti saya ini ditanya hobi bingung ya, hobinya apa, kayak gak punya hobi. Jadi saya membuat konten yang sesuai dengan keseharian saya, yaitu ngojek atau menjadi ojek online. Ya teman-teman, cukup sekian mungkin video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, bisa diambil yang baik-baik. Semoga teman-teman yang lain juga cepat menyusul dan mendapatkan Google Pin AdSense ini. Tetap semangat membuat konten, meskipun kadang males ya kalau pas sepi itu, tapi memang itu tantangannya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalam, salam satu aspal.